Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dokter and Family Channel. Kali ini saya akan sharing dan berbagi pengetahuan tentang hipertensi dan pengobatannya. Tapi sebelum kita mulai, mohon rela dan mohon ridho untuk menekan tombol subscribe channel ini. Kita langsung gasken. Oke, pada slide pertama kita mempelajari tentang pengertian hipertensi, di mana kondisi medis yang ditandai dengan tekanan darah tinggi persisten. Persisten itu terus menerus. Tekanan darah ini dapat diukur dengan tensimeter. Oke, lanjut. Faktor risiko pada kasus hipertensi yang pertama adalah usia. Semakin tua usia kita, semakin berisiko mendapat hipertensi. Dikarenakan elastisitas dari sel-sel pembuluh darah kita sudah berkurang atau sudah turun, sehingga menyebabkan tekanan darah naik. Yang kedua adalah riwayat keluarga dengan hipertensi. Penyakit ini bersifat diturunkan. Kemudian yang ketiga adalah obesitas atau kegemukan. Orang yang gemuk cenderung akan mendapati penyakit yang namanya hipertensi ini. Kemudian yang keempat adalah kebiasaan makanan yang tidak sehat, itu merokok, minum alkohol, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah kurangnya aktivitas fisik, di mana pekerjaannya yang banyak duduk, kurang bergerak, dan kurang olahraga. Kita lanjut, apakah efek dari atau dampak dari hipertensi pada kesehatan? Yang pertama adalah dari hipertensi ini bisa menyebabkan stroke. Banyak kasus di belahan dunia ini akibat stroke yang terjadi adalah disebabkan oleh hipertensi. Kemudian serangan jantung. Jantung semakin lama kalau tekanan darahnya semakin tinggi terus, maka jantung semakin membesar, semakin bengkak. Otot-otot jantung akan membesar dan bergeser ke kiri, sehingga menyebabkan gagal jantung. Kemudian efek yang berikutnya atau dampak berikutnya adalah penyakit ginjal. Berapa banyak orang yang sudah sampai kepada tahap ini, sampai harus melakukan cuci darah, dikarenakan ginjalnya rusak oleh tekanan darah ini. Kemudian yang berikutnya adalah gangguan pada mata. Biasanya orang yang hipertensi ini lambat laun akan mengalami penglihatan yang menurun, baik itu kabur maupun silau terhadap sinar matahari. Oke, next, kita lanjut. Pengobatan hipertensi yaitu dengan cara perubahan gaya hidup. Sehebat apapun obatnya, apabila pasien tidak mengindahkan dan merubah gaya hidupnya, mustahil dia akan turun. Yang pertama adalah makanan yang sehat. Sebagai pasien atau sebagai penderita hipertensi harus pintar-pintar memilih makanan. Pertama, makanan yang harus dapat dikonsumsi adalah yang kaya serat, seperti sayur dan buah. Kemudian, berani mengurangi garam, pilih lemak yang sehat. Kemudian, menjaga berat badan. Apabila badan setiap bulannya naik atau merasa tambah gemuk, maka ini harus waspada. Lakukanlah langkah berikutnya, yaitu melakukan olahraga untuk menjaga kestabilan berat badan. Olahraga yang dianjurkan untuk orang penderita hipertensi adalah jalan kaki, kemudian berenang, yoga, bersepeda, dan aerobik. Sedangkan untuk olahraga yang high impact seperti bulu tangkis, volleyball, kemudian angkat beban, kemudian golf, untuk sementara ditinggalkan terlebih dahulu. Ini demi tercapainya target penurunan tekanan darah. Kemudian berhentilah dari kebiasaan buruk seperti merokok dan minum alkohol. Lanjut kita ke dalam obat-obatan medis. Tapi sebelum kita masuk ke pengobatan medis, kita akan mempelajari terlebih dahulu obat-obatan medis, apa dan fungsinya. Yang pertama adalah diuretik. Obat yang meningkatkan produksi urin ini mengurangi volume cairan dalam tubuh dan menurunkan tekanan darah. Dan yang kedua adalah penghambat ACE. Obat yang menghambat enzim ini sehingga mengurangi produksi zat angiotensin 2 yang menyebabkan
penyempitan pembuluh darah. Kemudian yang ketiga adalah penghambat ARB, angiotensin. Pada reseptor ini kita hambat sehingga akan terjadi pengendoran atau pembuluh darah menjadi kendur. Kemudian yang keempat adalah jenis beta blocker, obat yang menghambat aktivitas beta adrenergic sehingga menurunkan denyut jantung dan tekanan darah. Kemudian ada antagonis kalsium, obat yang menghambat aliran ion kalsium ke dalam sel otot jantung dan pembuluh darah sehingga mempengaruhi kontraksi otot dan menurunkan tekanan darah. Mari kita melihat contoh-contohnya. Silakan Bapak Ibu yang memiliki obat-obat hipertensi dilihat. Di dalam kemasan terdapat nama obat tersebut. Mari kita cocokkan apakah sudah sesuai dengan Anda atau belum. Apabila Anda mengkonsumsi jenis obat amlodipin, nifedipin, dan diltiazem, berarti Anda sedang mengkonsumsi antagonis kalsium. Di mana antagonis kalsium ini sendiri berfungsi untuk mengendorkan pembuluh darah sehingga tekanan darah turun. Berarti di sini Anda mengalami kekakuan pada pembuluh darah. Maka obat selain dari obat medis adalah Anda harus melakukan olahraga supaya otot-ototnya kendur dan rileks. Olahraga yang cocok bagi pengkonsumsi obat ini adalah yoga dan aerobik, serta jalan kaki, serta berenang. Dan boleh juga untuk melakukan sepedaan. Oke, kita lanjut lagi kepada obat berikutnya, yaitu diuretik. Diuretik ini adalah obat untuk mengeluarkan banyak cairan di dalam tubuh sehingga tekanan darah turun. Contoh-contoh diuretik adalah sebagai berikut: hidroklorotiazid, furosemid, dan indapamid. Apabila obat hipertensi Anda ada salah satunya di sini, berarti Anda sedang mengalami pengeluaran cairan dengan obat ini. Kenali tanda-tanda Anda kelebihan cairan, yaitu melihat sisi kaki yang bengkak, muka yang bengkak. Ini adalah tanda-tanda bahwa Anda sudah mengalami kelebihan cairan di dalam tubuh. Bisa dikarenakan karena ginjalnya yang sudah terserang ataupun jantungnya yang sudah mulai membengkak. Jadi ini harus waspada karena level berikutnya biasanya akan terjadi gagal ginjal yang menyebabkan Anda harus dicuci darah. Obat berikutnya adalah penghambat ACE inhibitor. Apabila Anda diberikan obat oleh dokter bernama enalapril, lisinopril, ramipril, captopril, dan semua yang pril-pril, maka Anda diberikan penghambat ACE inhibitor. Apa itu ACE inhibitor? Kita kembali lagi kepada slide sebelumnya. Penghambat ACE inhibitor adalah untuk menghambat enzim yang dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Berarti hipertensi Anda ditengarai atau diprediksi oleh dokter tersebut sedang mengalami penyempitan atau mengalami ukuran yang mengecil sehingga perlu dilebarkan. Pelebaran pembuluh darah ini bisa dikombinasi dengan obat ACE inhibitor dan ARB, di mana obat ini untuk melebarkan pembuluh darah. Dan di sini Anda apabila mengonsumsi obat-obatan tersebut, maka yang harus Anda lakukan adalah mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan, dan selalu olahraga. Tentu yang ini Anda harus hindari semua. Dikarenakan apabila pembuluh darah Anda sempit, kemudian Anda melakukan ini, meminum alkohol dan merokok, maka akan terjadi sumbatan-sumbatan lain, seperti menjendalnya darah dan menumpuknya artefak di dalam pembuluh darah, yang berakibat akan menyebabkan serangan jantung di sini. Apabila dia sumbatan berada di jantung, maka akan terjadi serangan jantung. Apabila sumbatan terjadi di otak, maka akan terjadi stroke. Apabila sumbatan terjadi di ginjal, maka dia akan terjadi gagal ginjal. Apabila sumbatan berada di mata, di pembuluh darah mata, maka pandangan Anda akan mulai menurun. Oke, kita lihat obat berikutnya, yaitu penghambat ARB. Ini hampir satu kesatuan dengan penghambat ACE inhibitor. Maka kita skip. Apabila Anda mendapati obat losartan, valsartan, dan irbesartan, berarti pembuluh darah Anda sedang kaku dan perlu direlaksasi, maka Anda diberikan obat-obatan tersebut.
Apa yang harus Anda lakukan sambil mengkonsumsi obat ini? Anda harus melakukan relaksasi atau olahraga. Yang bisa Anda lakukan adalah jalan kaki, berenang, yoga, bersepeda, dan aerobik. Demikianlah olahraga yang harus Anda lakukan apabila Anda memiliki obat hipertensi berbentuk losartan, vasartan, dan irbesartan. Kemudian kita melaju kepada bloker beta atau beta blocker. Apabila Anda memiliki obat yang namanya atenolol, metoprolol, dan bisoprolol, diduga Anda membutuhkan yang ini. Kita lihat terlebih dahulu apa pengertian dari beta blocker. Obat yang menghambat aktivitas beta adrenergic sehingga menurunkan denyut jantung dan tekanan darah. Orang yang biasa diberikan obat seperti ini biasanya adalah orang-orang yang mengeluh dadanya berdebar-debar, mudah lelah. Maka Anda harus melakukan exercise atau olahraga sebagai berikut. Yang paling utama Anda adalah melakukan yoga dan jalan kaki. Sementara untuk sepeda dan aerobik dan berenang untuk dihindari terlebih dahulu, karena ini akan memperberat derajat jantung. Jadi olahraga ini untuk pasien-pasien yang memiliki obat seperti itu hanya bisa berjalan dan yoga. Ini saran dari saya. Apabila Anda memiliki obat atenolol, metoprolol, dan bisoprolol, maka olahraga yang cocok adalah jalan kaki dan yoga. Untuk aerobik Anda boleh melakukan hanya batas-batas gerakan terbatas. Tidak perlu terlalu semangat, dikarenakan akan memperparah kinerja jantung. Karena obat di sini adalah untuk menurunkan kinerja jantung, baik itu kinerja untuk memompa maupun untuk mensuplai. Apabila Bapak Ibu memiliki hipertensi yang sulit sekali diturunkan dan hanya meminum satu jenis obat, baik itu antagonis kalsium, diuretik, penghambat ACE inhibitor maupun penghambat ARB ataupun beta blocker, maka Bapak Ibu bisa melakukan kombinasi obat, baik itu kombinasi beta blocker maupun dengan antagonis kalsium. Yang biasa saya lakukan adalah mengkombinasikan antara antagonis kalsium dan beta blocker, di mana dia akan melebarkan pembuluh darah dan kita turunkan kinerja jantungnya. Maka biasanya dalam sekali minum, 2 kali, 3 kali minum, tensinya akan turun. Kemudian kita akan melakukan evaluasi setiap minggunya. Maka Bapak Ibu harus melakukan pemeriksaan rutin untuk melakukan cek tensi darah. Apabila tensi darah masih naik, maka perlu dikaji kembali sebenarnya masalah apa yang ada di dalam tubuh Bapak Ibu semuanya. Kenapa sudah minum obat, sudah dikombinasi masih belum turun? Jangan-jangan kombinasinya keliru. Misalkan Bapak Ibu mengalami bengkak-bengkak tapi tidak dikasih diuretik, maka tensi itu akan sulit turun. Maka kita turunkan atau keluarkan airnya terlebih dahulu, baru kita turunkan kinerja jantungnya, ataupun kita lebarkan pembuluh darahnya. Itu adalah seni dalam mengobati. Apabila dokter itu jeli dan memahami tentang konsep hipertensi, maka ibu akan mendapatkan 2 atau 3 jenis kombinasi obat. Itu akan lebih efektif. Banyaknya kombinasi obat belum tentu bisa menurunkan. Itu tergantung kembali kepada lifestyle gaya hidup Bapak Ibu. Termasuk di sini. Meskipun Bapak Ibu sudah mengkombinasikan semua obat di sini, namun perilaku gaya hidup Bapak Ibu yang kebiasaan buruknya belum dirubah, ini juga akan memperberat dan mempersulit penurunan hipertensi. Untuk itu, perubahan gaya hidup dan mengkonsumsi obat medis itu perlu dilakukan secara kontinu dan secara disiplin. Itulah gunanya kita mengendalikan perilaku hidup yang tidak sehat dengan mengkonsumsi obat. Obat ini akan diminum terus-menerus sampai tensi Anda terkontrol. Apabila tensi Anda sudah terkontrol, tetap Bapak Ibu harus meminum obat. Karena satu, usia semakin lanjut, maka pembuluh darah akan semakin keras dan elastisitasnya akan semakin turun. Maka Bapak Ibu memerlukan yang namanya antagonis kalsium ataupun penghambat
ACE inhibitor atau penghambat ARB. Ini untuk melebarkan pembuluh darah dan membuat pembuluh darah itu menjadi elastis. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelumnya saya akan bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Kira-kira perbandingan laki-laki dan perempuan, angka orang yang menderita hipertensi lebih banyak laki-laki atau perempuan? Silakan tulis jawaban Anda di dalam kolom komentar. Apabila Anda ingin konsultasi medis dan obat tentang hipertensi, silakan masuk ke dalam grup channel Dokter and Family. Semuanya gratis. Link Telegram ada di deskripsi. Silakan Anda klik dan lalu masuk ke dalam Telegram. Di sana Bapak Ibu bisa bertanya apa saja. Selama saya bisa menjawab, saya akan menjawab. Ketika saya sibuk, saya akan jawab di malam hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah menonton video ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk di-share kepada Bapak Ibu, teman Bapak Ibu yang memiliki penyakit kasus yang sama. Kemudian tanyakan dulu di komentar. Apabila nanti butuh perincian yang mendalam, bisa masuk ke dalam Telegram. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila Bapak Ibu memiliki penyakit hipertensi yang susah diturunkan, Anda perlu melakukan kombinasi dalam meminum obat. Konsultasikan dengan dokter Anda atau bisa tanya di dalam grup Telegram saya. Apabila Bapak Ibu mengalami tensi yang sulit sekali turun dan Ibu sudah memiliki obat di salah satu ini, maka Bapak Ibu bisa melakukan kombinasi.